Jadi sebenarnya titip dana investasi itu boleh dan ada hukumnya, diatur juga legalitasnya, keamanannya oleh OJK diawasi juga, tapi kita harus titip ke tempat seperti manajer investasi. Kenapa manajer investasi? Karena dia memiliki izin resmi dari OJK dan kalau misalnya di manajer investasi ya ada wakil manajer investasi sebagai orang-orang yang akan mengelola dana kita, tentu saja mereka secara jam terbang dan juga skill udah mumpuni. Kalau misalnya kita bicara keamanan, tentu saja pasti aman karena ada pengawasan dari OJK langsung. Dan kalau misalnya bahas diversifikasi, investasi kita nggak hanya akan ada di satu instrumen. Misalnya kita di reksadana pasar saham, tentu saja nggak akan di saham, akan dipecah juga ke instrumen-instrumen yang memiliki resiko lebih rendah. Misalnya reksadana pasar saham biasanya akan di pairing sama dengan obligasi misalnya. Kemudian juga kalau misalnya di reksadana itu kita bisa titip dana di investasi lebih aman dan juga kita bisa mengukur instrumen mana yang sesuai dengan risiko kita. Jadi misalnya kita nggak suka nih yang gonjang-ganjing gitu, nggak suka, maunya yang santai aja, aman untuk jangka panjang, bisa di reksadana pasar keuangan atau misalnya di reksadana pendapatan tetap, jadi kita bisa lebih tenteram. Tapi tentunya sebelum invest berarti harus nanya dulu apakah dia memiliki izin resmi manajer investasi. Iya, itu ada di situs OJK, kita bisa lihat, kita bisa akses, dan sekarang juga di platform-platform seperti berbagai platform online juga sebenarnya udah terdaftar tuh manajer investasi mana aja yang sudah memiliki izin resmi dari OJK. Nah, ini yang sangat penting. Jadi kita cek dulu ke OJK, dan kemudian jangan tergiur sama keuntungan yang bombastis. Ini yang biasanya membuat masyarakat Indonesia ini terjebak sama investasi bodong, kemudian investasi yang terjadi sekarang titip dana sampai rugi dan nilainya cukup fantastis 71 miliar untuk satu orang yang dia tidak memiliki izin manajer investasi. Aku penasaran nih sama poin yang ini. Jangan tergiur keuntungan yang bombastis. Karena kan seperti yang tadi Mas Robert sampaikan, biasanya orang-orang nih invest di sini itu biasanya karena mereka itu tuh alert gitu kan, atau tergoda sama return yang tinggi gitu kan. Nah, tapi selain return yang tinggi ada nggak sih hal-hal lain yang membuat mereka juga semakin lebih pengen malah investasinya di hal-hal yang gak awam seperti pasar keuangan? Kalau misalnya kita bandingkan ya dengan sekarang nih, kasus sekarang dibandingkan dengan reksadana pasar saham atau misalnya ISG yang 2 bulan ini kinerjanya kurang baik, atau emiten-emiten blue chip atau yang kinerja kurang baik, tentu saja kalau misalnya kita dikasih kita bisa jamin 20% per bulan aja, itu udah sangat-sangat besar sebenarnya nominalnya. Nah, sebulan dengan cepat dan sangat besar returnnya itu 20%, itu yang pasti udah sangat menarik. Dan kemudian mungkin akan diiming-imingi karena memiliki lisensi WMI atau WPPE, di mana belum banyak masyarakat tahu bahwa lisensi ini sebenarnya bukan berarti dia bisa mengelola dana kita secara pribadi atau tidak terikat dengan perusahaan-perusahaan manajer investasi atau sekuritas. Nah, ini yang kemudian bisa dikemas lebih baik, jadi seakan-akan legal, seakan-akan udah berizin OJK. Yang diizinkan oleh OJK adalah ketika dia mengelola dana di bawah payung dari perusahaan manajer investasi. Karena namanya izinnya adalah wakil manajer investasi, jadi masih wakil, bukan manajer investasi. Iya, jadi saya rasa ada 2 hal sebenarnya di sini yang mungkin dijanjikan, yaitu return dan keamanan atau legalitasnya. Tapi lagi-lagi deh mengenai era sosial media yang makin gencar, era digital yang makin gencar, di mana transformasi investasi keuangan juga makin beragam gitu ya Mas ya. Dan informasi mengenai investasi juga kita bisa dapat dari mana-mana. Let's say kalau zaman dulu kalau kita mau investkan dana di investasi, kita harus ujuk-ujuk datang ke manajer investasi, ngelihat bentuk-bentuk reksadananya apa, portfolio apa. Nah, sekarang kan ada sosial media, ada website itu either itu resmi ataupun gak resmi, kita semua bisa akses gitu ya. Apakah semakin maraknya pempublikasian tentang investasi itu juga semakin berpengaruh terhadap orang-orang yang makin gencar gitu ya untuk berinvestasi? Karena contohnya ya dengan banyak influencer yang makin merasa ini nih aku nih pengelola investasi, itu malah membuat semakin bias, malah membuat orang semakin banyak yang masuk ke dalam jurang dana investasi bodong ini.
Ya, saya rasa kalau influencer-influencer mungkin niatnya awal baik ya untuk edukasi dan pengenalan mengenai investasi pasar modal. Banyak influencer yang besar karena program edukasinya, karena konten-konten edukasinya. Nah, pun misalnya perusahaan-perusahaan manajer investasi atau sekuritas dia mengenalkan edukasi mengenai pasar saham pun sebenarnya udah sangat gencar. Namun di balik semua ini mungkin ada oknum-oknum atau orang-orang yang kemudian memanfaatkan popularitasnya, memanfaatkan tren mengenai investasi, memanfaatkan viralnya dia di masyarakat untuk kemudian menghimpun dana. Tentu saja dengan mungkin ketika dia tampil di YouTube atau misalnya media sosial terlihat dia yang paling jago sehingga itu bisa menanamkan trust ke masyarakat bahwa kalau misalnya taruh dana di dia pasti untung nih. Nah ini biasanya mereka yang kemudian hanya memamerkan cuannya saja. Jadi memamerkan cuannya aja tidak ada edukasinya dan nah ini yang kemudian yang menjadi keresahan banyak orang adalah belum tentu itu cuannya benar-benar diambil, dia peroleh sesungguhnya gitu, bisa edit, bisa dan lain-lain. Nah, ini yang kemudian bisa bikin banyak masyarakat terjebak. Jadi saya rasa perlu juga ada barrier di investor masing-masing. Kalau misalnya ke influencer atau misalnya ada grup-grup itu, mungkin kita cari edukasinya aja. Kalau misalnya kemudian sampai kita titip dana, kita ini lagi ya, legalitasnya ya, resminya dan izinnya segala macam. Sekarang untuk yang poin mengawasi berkala ini maksudnya apa nih Mas? Ya, itu tadi saya rasa masalah transparansi. Jadi kalau saya baca di kasus ini adalah sebenarnya tidak terlalu transparan. Jadi para investor ini sebenarnya sudah rugi, namun ketika di report itu ternyata masih untung. Dan ini yang sebenarnya transparansi ini yang harus muncul atau sebenarnya tanggung jawab sebagai pengelola dana. Kalau kita lihat manajer investasi itu setiap bulan dia paparin tuh sahamnya masuk di mana, 10 besar saham dia kelola dana, sahamnya masuk aumnya berapa banyak, kemudian persenannya dia untung atau ruginya berapa persen. Itu kan keterbukaan atau transparansi itu yang sebenarnya penting dan karena itu adalah tanggung jawab ketika dia mengelola dana bukan dana pribadinya tapi dana orang lain. Saya rasa itu yang investornya perlu melakukan pengawasan berkala. Pun misalnya dana kita ditaruh di tempat yang resmi atau di manajer investasi. Sehingga kita bisa tahu bagaimana keadaan pasar, kita bisa tahu bagaimana aset kita. Bahkan kalau misalnya kita kelola sendiri pun, ada baiknya juga kita sebenarnya mengawasi portfolio kita. Kita lihat dengan keadaan-keadaan sekitar dan kita bikin proyeksi dan segala macam. Baik.